Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa wa man bihim iktada wa iktafa wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitallahu yu'til 'abdan minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Sohibul Bait Mas Ridho beserta keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada keluarga ini dan terus memberikan manfaat kepada banyak orang, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga ini menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para teman-teman ngaji Plo yang ada di sini, mudah-mudahan juga dengan berkah langkah kakinya teman-teman semua dari rumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang menginginkan kesuksesan. Semua orang menginginkan kebahagiaan. Siapapun orangnya pasti ingin bahagia, pasti ingin sukses. Dan rata-rata hampir kebanyakan tolak ukur manusia saat ini kesuksesan didapat dengan harta yang banyak, dengan jabatan dan pangkat yang tinggi, dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan rumah yang mewah, dengan kendaraan yang indah, yang bagus-bagus. Maka pemikiran yang seperti ini adalah pemikiran yang salah. Kalau tolak ukurnya seperti itu, ketika dia meninggal dunia, maka dia termasuk orang yang paling rugi. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan tolak ukurnya. Sehingga tolak ukur kebahagiaan manusia itu Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada agama yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada amal yang dibawa oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah mengirim 124.000 para anbiya alaihi wassalatu wassalam ke atas muka bumi ini, agar bagaimana kita nanti di hadapan Allah sudah tidak lagi punya alasan. Allah telah mengirim Nabi Sulaiman yang kaya raya. Maka orang yang kaya raya, dia bisa mengamalkan agama sesuai dengan yang diajarkan Nabi Sulaiman. Tolak ukurnya Nabi Sulaiman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengirim Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang dalam hidupnya nggak punya apa-apa. Bahkan saking tidak punya apa-apanya, sampai-sampai istri pun Nabi Isa tidak punya. Karena beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit di usia 33 tahun dan belum menikah. Kemudian atapnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah langit. Tempat tidurnya adalah bumi yang dia pijak. Ini menjadi pelajaran kepada kita, bagi kita yang merasa miskin atau merasa fakir, maka ada contoh. Contohnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa miskin, Nabi Isa fakir, tetapi tidak menjadikan kemiskinannya, kefakirannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang gagah berani. Nabi Daud alaihissalatu wassalam, nabi yang pertama kali alaihissalatu wassalam, beliau adalah nabi yang mempunyai suara yang merdu. Jadi semua sudah punya contoh, diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala biar kita nggak punya alasan. Nanti kalau seandainya kita menjadi orang yang kaya raya tetapi kita tidak mengamalkan agama karena tidak ada nabi yang kaya raya, akhirnya nanti di hadapan Allah kita akan mengatakan, nggak ada contohnya. Bagaimana cara mengamalkannya agama bagi orang-orang yang kaya raya?
Makanya 124.000 para nabi itu adalah menjadi contoh dalam hidup kita. Sehingga siapapun orangnya yang menjadikan agama masuk ke dalam hatinya, tujuan pertamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan hidupnya dunia, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan hidupnya akhirat. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi shalihil a'mal. Orang-orang dunia menganggap bahwa kekayaan, pangkat, jabatan, harta yang banyak itu adalah kemuliaan. Orang-orang dunia. Tetapi orang-orang akhirat mereka mengatakan kekayaan saat kita yakin, tawajuh, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan orang itu bisa dikatakan punya derajat mutakin kalau dalam dirinya dia sudah meyakini 100% bahwasanya syariat Allah adalah pengaturan terbaik dalam hidup. Kalau dalam hati kita masih mikir-mikir tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini tidak akan pernah sampai kepada derajat muttaqin. Dan orang yang punya derajat takwa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan semua keadaan hidupnya. Jadi gampang sekali kalau pengen hidup bahagia tuh, takwa aja kepada Allah. Betul-betul takwanya, jangan ada ragu-ragu dalam hati. Kalau pengen punya ilmu ya takwa. Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu. Hari ini kenapa kita duduk dalam majelis ilmu setiap pekan sekali? Bahkan mungkin di kantor kita masing-masing setiap lepas zuhur ada kajian-kajian ilmu, tetapi ilmu nggak masuk ke dalam hati kita karena kita nggak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disampaikan oleh para alim ulama, apa yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz nggak masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena kita belum takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bertakwa kepada Allah dengan sepenuh hati kita, meyakini Allah dengan betul, meyakini janjinya Rasulullah SAW dengan betul, maka wa yu'allimukumullah, Allah akan berikan nur ilmu ke dalam hati orang tersebut. Imam Syafi'i pernah mengadukan hafalannya tuh lemah kepada gurunya, namanya Imam Waqi. Beliau mengatakan syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Hari itu beliau mengatakan, ya Syekh, hari ini kenapa saya menghafalnya susah sekali. Ansu ahibdi, dari hafalan yang buruk hari itu. Cuman hari itu doang ya Imam Syafi'i ya. Biasanya beliau kalau udah dengar langsung hafal sampai beliau wafat. Kitab Muwatta'nya Imam Malik yang cuman 7 jilid aja beliau hafal dalam perjalanan dari rumah beliau sampai rumahnya Imam Malik. Tapi hari itu beliau tuh menghafal susah, menghafal hadis susah sekali. Maka kata gurunya, wa akhbaroni bi annal ilma nurun. Wahai Muhammad bin Idris, wahai Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan masuk ke dalam hati yang maksiat kepada Allah. Hari ini kenapa kita senantiasa menuntut ilmu, tetapi pulang dari majelis ilmu kita lupa? Karena hati kita bermaksiat kepada Allah. Apa sih maksiatnya hati itu? Banyak. Iri, hasad, dengki, sum'ah, namimah, banyak sekali. Makanya Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau mengatakan ada 6 perkara yang menjadikan amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penyakit hati semua. Ya, kalau seandainya dalam hati kita itu punya 6 perkara tersebut, maka beramal apapun kita, sebanyak apapun amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beramal tapi Allah nggak terima kita, amal kita. Nauzubillah. Dan itu semuanya timbulnya dari hati. Kalau penyakit jasad masih bisa kita perbaiki, kita berobat ke dokter. Tapi kalau udah urusannya dengan hati, karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu kalau sudah hitam,
maka dia akan tumbuh terus kehitamannya sehingga dia susah menerima kebaikan. Orang itu kalau sudah susah menerima kebaikan, maka akan rusak dan busuk hatinya. Maka Imam Ghazali mengatakan di antara penyebab amal itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-istighalu bi'uyubil makhluk. Orang itu sibuk dengan aib orang lain. Nah, itu kan urusannya di hati tuh. Orang itu sibuk dengan urusan aib orang lain. Dia sibuk ngurusin aib orang lain sementara dirinya masih punya aib. Kalau kita nunjuk sama orang itu, kata para ulama, ke orang satu, ke diri kita empat. Jadi nggak usah mikirin aib orang lain, pikirin dulu aib kita. Hari ini Allah sayang sama kita. Hari ini Allah masih tutup aib kita. Kalau Allah buka satu aib kita di depan ngaji pro aja, nggak usah di halayak ramai dah, di depan ngaji pro aja. Si fulan telah melakukan perbuatan haram, si fulan telah melakukan perbuatan keji, si fulan telah melakukan perbuatan zina. Mungkin hari ini kita menjadi sampahnya ngaji pro. Tapi karena Allah Maha Sattar, Allah Maha Baik, masih menutupi aib kita. Makanya kita pikirkan, jangan sampai kita tidak peduli dengan aib kita, kita malah mempedulikan aib orang lain. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, qaswatul qulub, hati yang keras. Apa yang dimaksud dengan hati yang keras itu? Kerasnya hati itu nggak mau nerima nasihat dari orang lain. Diajak ngaji, nggak mau ngaji. Diajak zikir, nggak mau berzikir. Diajak berbuat baik juga nggak mau berbuat baik. Itu tuh, nauzubillah min zalik. Maka orang itu kalau hatinya keras, kata Rasulullah SAW, gomtun nas wa batarul haq, suka meremehkan orang lain dan nggak mau menerima kebaikan dari orang lain. Jadi kalau dinasihatin tuh dia nggak terima. Lu nih siapa sih? Pangkatnya aja masih tinggian gua. Udah gitu ngeremehin orang lain lagi. Nah, nauzubillah min zalik. Orang tuh kalau dulu hatinya udah keras, maka susah menerima kebaikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Nauzubillah min zalik. Orang itu kalau hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buat dia tempat yang paling pantas buat dia adalah azab yang pedih yang Allah akan berikan kepadanya. Nauzubillah. Ini semuanya timbulnya dari hati nih. Timbulnya dari hati. Sehingga nanti rizki itu susah juga kita dapatkan kalau hatinya sumpek. Ini akan ada kaitannya dengan rizki yang nanti akan kita bahas. Makanya ini saya ringkas kitabnya Imam Ghazali. Kemudian yang kedua, orang itu kalau punya amal banyak dan gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Orang tuh kalau sudah terlalu cinta dunia, maka ujung-ujungnya wa karahiyatil maut. Maka dia takut dengan kematian. Kenapa orang takut sama mati? Karena terlalu cinta sama dunia. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kalau umatku ini sudah mengagungkan dunia, maka yang pertama kali Allah berikan bencana kepadanya adalah hilang kehebatan Islam. Islam tuh udah nggak ada harganya lagi sekarang, Mas. Kita dengar di sana ada yang mencaci Islam. Di bagian timur ada yang mencaci lagi Al-Quran. Udah nggak ada harganya. Kenapa? Karena umat Islamnya sudah terlalu cinta dengan dunia. Terlalu cinta dunia. Silahkan tinggal di dunia, boleh cari dunia. Tapi jangan sampai lupa akhirat. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, idza ra'aita Allahu yu'til abda minad dunya, kalau seumpama kalian melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada seorang hamba ala ma'asihi, tapi hamba itu maksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada orang dapat dunia tapi kok nggak pernah sholat, dapat dunia, nggak zakat, nggak puasa, minum khamar, dunianya masih Allah kasih, zina, dunianya masih Allah kasih,
meninggalkan sholat, bahkan dia aqul walidain, dia durhaka kepada orang tuanya. Ma yuhibbu, yang dia cintai semuanya dikasih sama Allah. Apa kata Nabi? Fa innama huwa istidraj. Itu bukan nikmat, kata Rasulullah. Itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu azab yang Allah berikan di dunia sebelum dia masuk ke dalam kubur. Nauzubillah. Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa mengingat aku, kata Allah, mereka sibuk dengan dunia mereka, kata Allah, sampai lupa aku, kata Allah, sampai lupa nabinya, sampai lupa sholat ibadahnya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka aku buka segala pintu rezeki untuknya. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka tertawa dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya. Ujung-ujungnya akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Oh, ternyata dia mau diazab di dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pikir nih, kita nih Allah kasih dunia nih sekarang nih. Mobil kita punya, harta kita punya. Kita pikir kita makin dekat gak sama Allah nih? Apa kita makin jauh? Semuanya sudah dikasih sama Allah. Tidur pakai AC, di atas kasur yang empuk, tahu-tahu subuh kesiangan. Nah, itu bukan nikmat namanya. Itu istidraj. Dikasih tidur dulu sama Allah, dia pengen ditidurin di bara api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya ajaban li amril muslimin, enggak usah heran. Jangan pernah takjub sama orang yang dapat dunia tetapi dia makin jauh kepada Allah, jangan. Sering saya sampaikan dalam kajian-kajian tuh, la ta'jaban li halikin kaifa hawa bal fa'jaban li salimin kaifa naja, kata para ulama tuh. Antum kenapa sih heran sama orang yang dapat dunia tapi jauh dari Allah? Iri lagi kita itu sama kayak gitu. Pak Ustadz, dia nggak sholat tapi rezekinya kok banyak sih. Dia nggak zakat, itu mobilnya mewah. Dia nggak zakat, apa yang dia mau dia dapat. Padahal dia jauh dari Allah, kenapa Allah kasih? Jangan heran. Tapi bal fa'jaban lisalimin kaifa naja. Heranlah kamu sama orang yang kaya raya tetapi makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak, mobilnya mewah-mewah, rumahnya mewah. Salat subuhnya nggak ketinggalan. Sedekahnya rajin, zikirnya rajin. Heran sama orang kayak gitu. Kalau sama orang kaya tapi jauh dari Allah nggak perlu heran. Kenapa? Itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpikir nih, jangan sampai dalam hati kita ada rasa cinta kepada dunia berlebihan. Silahkan kita hidup di dunia, boleh kok cari dunia, boleh. Nggak dilarang kok cari dunia, tapi jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, sebagai maksud tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan fakir di depan kedua matanya. Dunianya banyak nih, cuman jadi tujuan hidupnya. Susah terus tuh, kayaknya sumpek aja di depan itu. Nggak pernah ada jalan keluar. Bahkan yang lebih parah lagi, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara alaihi. Tidaklah dunia yang dia cari datang kepadanya sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau kita terlalu ambisi ingin mencari kekayaan dunia, ya takdirnya dapat sehari 1 juta, ya udah 1 juta aja. Berangkat dari gelap, pulang gelap lagi, nggak ketemu sama anak istri, terus aja kayak gitu. Maka illa ma qaddara alaihi, Allah akan berikan dunia kepadanya sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan olehnya, untuknya, oleh Allah untuknya. Tapi waman kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah akhirat, sebagaimana para sahabat. Para sahabat itu hidup di dunia tetapi seperti jalan di akhirat. Mereka berjalan di dunia tapi merasa jalan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah
wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Kelihatannya bekerja sahabat itu, tetapi Allah ridho kepada mereka. Manusia yang dulunya jahil sejahil-jahilnya, satu tempat yang nggak pernah dijajah adalah Jazirah Arab, kota Mekah dan Madinah. Ngapain orang-orang mau menjajah mereka? Orang mereka aja nggak bisa baca. Paling jahil mereka itu sebelum datang Islam. Tetapi ketika datang Islam di atas pundak-pundaknya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala muliakan para sahabat sehingga jalannya di dunia terdengar terompahnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya di dunia tak 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 tak. Suaranya terdengar di surga. Ada lagi orangnya berjalan di dunia, orangnya kurus kecil. Sama Mas Ridho juga masih gemukan, Mas Ridho kurus kecil orangnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuh kecil orangnya, nggak kayak Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar tuh kalau beliau naik di atas kuda kakinya tuh sampai ke tanah itu. Saking besarnya Sayyidina Umar. Abu Bakar tuh enggak. Sayyidina Abu Bakar tuh dalam riwayat hadis kalau beliau beli celana selalu kegedean. Kurus banget, selalu kegedean, dikecilin terus. Tapi setiap hari 8 pintu surga panggil nama Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Bahkan satu-satunya sahabat yang dapat salam rindu dari Allah adalah Sayyidina Abu Bakar. Wassalamun ala ibadihil ladzina istofa. Saking rindunya Allah kepada Abu Bakar, maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk bawa satu ayat ini, sampaikan ayat ini kepada Nabi untuk Abu Bakar karena Allah rindu kepada Abu Bakar. Itulah para sahabat yang dulu jahil. Tetapi ketika Islam telah mereka di atas pundak-pundak mereka, maka dunia datang kepada hadap wa atatuh dunya wa hiya ragimatun. Dunia datang ke hadapan mereka dalam keadaan hina. Kemudian yang keempat, kata Imam Ghazali, di antara amal yang merusak seluruh amal adalah qillatul haya. Hidup udah nggak punya malu. Hidup nggak punya malu dia, masya Allah. Kencing berdiri di pinggir jalan, minum khamr sama teman-temannya, berjudi bareng-bareng. Kan udah nggak ada rasa malu kayak gitu tuh. Orang tuh kalau rasa malunya sudah hilang, maka dia akan gampang melakukan apa saja yang dia pengen tuh. Teriak-teriakan. Itu sebabnya karena urat malunya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang nggak punya malu adalah orang tua yang membiarkan anak perempuannya keluar rumah dengan laki-laki yang tanpa mahramnya. Ngebiarin tuh, bapak izin ya bawa si Lestari, bawa anak bapak, ya bawa anak bapak keluar. Oh ya udah, jangan pulang malam-malam, besok pagi aja katanya. Itu orang tua yang begitu, orang tua yang gak ada malu tuh. Di antara kita ada yang kayak begitu, kata Nabi, orang tua tersebut namanya dayus. Apa tuh dayus? Dayus itu namanya tercatat dalam pintu api neraka jahanam. Ngebiarin anak perempuannya keluar rumah tanpa mahram. Masya Allah. Kalau dulu wanita-wanita sahabiyah ketika turun ayat waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, maka wanita-wanita di kalangan sahabat sudah tidak ada lagi yang keluar rumah mereka masing-masing kalau tanpa mahramnya. Hari ini sekarang kita biarkan anak perempuan kita keluar rumah, maka hilang rasa malu orang tua itu. Jadi bukan hanya anak yang hilang rasa malunya, tetapi orang tua yang membiarkan anak perempuannya keluar rumah tanpa mahramnya. Orang tua yang seperti ini dikatakan dayus kata Nabi, dan orang tua yang seperti ini juga yang qillatul haya, hilang rasa malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian yang kelima, yang merusak seluruh amal kata Imam Ghazali adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Insya Allah saya akan hidup selama 70 tahun. Maka dia bangun proyek-proyek yang besar. Umur belum sampai 70 tahun, ternyata udah meninggal duluan. Masya Allah. Rugi.
Ya, Masya Allah, sayang sekali tuh orang seperti itu. Ada cerita singkat. Cerita singkatnya begini. Ada orang sama kiainya ditanya, kenapa antum nggak bertobat? Besok pagi aja. Kemudian dia tidur, ternyata dia nggak bangun lagi. Taubatnya belum dia laksanakan, tetapi kematian sudah datang kepadanya. Akhirnya dalam kubur dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa engkau jadikan saya manusia? Alangkah bahagianya kalau engkau jadikan saya seperti pasir. Dan penyesalan itu akan datang kepada kita yang manusia ini. Penyesalan itu akan datang kepada kita sebagai manusia kalau kita nggak beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai penyesalan datang kepada kita. Orang-orang di kubur tuh mereka tuh ingin kembali ke dunia, pengen sujud. Kalau kata Gus Baha tuh, kalau sudah di akhirat tuh, hari yang paling membahagiakan dalam hidup, selama hidup, adalah ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling bahagia. Tetapi hari yang paling buruk dalam hidup kita itu ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbohong, mata kita melihat perkara yang haram, mulut kita berdusta, hati kita ada sum'ahnya, ada namimahnya, ada tomak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh tomak, boleh berharap, tapi hanya kepada Allah. Kita boleh meminta, tetapi hanya kepada Allah. Selain kepada Allah jangan. Nggak boleh. Nggak boleh toma, nggak boleh sum'ah. Jangan sampai seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau menghendaki kebaikan ke dalam hamba, ke dalam hati hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sibukkan hamba tersebut dalam perkara-perkara agama. Teman-temannya baik, perkumpulannya baik, yang dilihat baik, pikirannya baik, tangannya melakukan hal yang baik, langkah kakinya juga menuju ke tempat-tempat yang baik. Tetapi sebaliknya, Nabi mengatakan min alamati radillahi ayyaj'ala syuglahu fima la ya'ni. Allah itu kalau benci sama hambanya, maka tanda yang paling wujud dalam diri hamba tersebut adalah Allah sibukkan hamba tersebut, tetapi kesibukannya nggak ada manfaat untuk dirinya. Sibuk tapi nggak ada manfaat untuk dirinya. Mohon maaf, orang main catur, pusing main catur, subuh kesiangan, zuhur kelewat, asar kelewat. Mikirin gara-gara ini gimana caranya supaya bisa jalan ke depan ini. Alhamdulillah saya nggak bisa main catur ya. Katanya olahraga, emang catur itu olahraga bukan sih? Olahraga apa catur tuh? Otak. Katanya. Min alamati aradillahi ayyaj'ala syuglahu fima la ya'ni. Orang itu kalau dibenci sama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sibukkan dia, tetapi sibuknya itu nggak ada manfaat untuk dirinya. Hati-hati kita kayak gitu tuh. Nah, di antara sibuk yang nggak ada manfaatnya tuh melalaikan perintah-perintah Allah. Jadi hidupnya nggak berkah. Hidupnya nggak berkah. Rizki yang dia dapatkan sibuk, dia bekerja dari pagi sampai malam, tetapi lupa kepada Allah, maka tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Dalam hidup kan yang dicarikan pengen berkah. Rizkinya pengen berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kebaikan yang terus-menerus dia lakukan sampai dia mati. Tapi kalau berkah menurut Syekh Mutawalli Syarawi bukan. Berkah di sini beliau mengatakan hiya jundun khafiyun min junudillah. Berkah adalah tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasat mata. Untuk berkahan tuh kata Imam Mutawalli Asy-Syarawi. Apa itu berkah? Ma hiya al-barakatu hiya jundun khafiyun min junudillah. Berkah adalah tentaranya Allah, pasukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terlihat oleh mata kita. Kemudian beliau mengatakan yursiluha liman yasha'u min ibadihi. Kalau berkah itu ada pada hamba, seorang hamba, maka berkah itu akan menjadikan kebaikan-kebaikan kepada hamba tersebut. Orang itu kalau dalam taat hidupnya, maka itu berkah. Berkah itu Allah kirimkan kepada setiap hamba yang Allah cintai. Alhamdulillah punya anak 2, 5 waktunya nggak pernah telat. Nah, berkah namanya tuh. Punya istri yang nggak pernah tinggal duha, berkah hidupnya tuh. Setiap Jumat, setiap Selasa malam Rabu ngasih makan sama teman-teman, berkah hidupnya. Kalau seandainya istri nggak taat, anak nggak taat, tetangga nggak taat, ribut terus. Dia punya harta kota Madinah. Setiap orang yang sampai ke sana pasti rindu ingin balik lagi ke sana.
Padahal di Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu, ya Allah, cuman hitam doang. Tetapi orang rindu sama Ka'bah itu karena berkah. Fa in halat fil mali aktartuhu, kata Imam Mutawalli. Kalau seumpama keberkahan itu berada dalam hartanya, maka hartanya akan menjadikannya taat kepada Allah. Punya mobil nih, silakan pakai buat agama. Punya rumah nih, dipakai untuk agama. Punya uang nih, diajak teman-temannya untuk makan, ditraktir sama dia, pulang ngaji ditraktir. Itu namanya berkah. Udah nggak usah bayar, saya aja yang bayar. Nah, itu namanya berkah. Kalau orang tuh dalam hartanya nggak ada keberkahan, walaupun sebanyak apapun harta yang dia dapat, duit yang dia punya, tetapi kalau Allah nggak kasih keberkahan dalam hidupnya, maka dia pelit kepada teman-temannya. Hati-hati bakhil. Orang bakhil itu kata Nabi, al-bakhil ba'id minallah, ba'id minan nas, qaribum minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan api neraka. Wa fil waladi aslahtuhu, kata Nabi. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, kalau keberkahan itu ada pada anak, maka anaknya taat. Dibangunin 3:30, dia nurut. Nggak capek kita ngebangunin anak kita. Mau ngaji, hafalannya sudah banyak, taat kepada Allah dan Rasulnya. Anak itu kalau baik, kita pun akan merasakan kebaikannya. Dan kita akan mendapatkan rizki dari anak kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dalam ayat yang lain, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu ayat itu turun, saya baru baca tadi dalam tafsir Ibnu Katsir habis maghrib. Jadi ayat itu turun, orang-orang Arab dulu tuh takut kalau punya anak. Apalagi punya anak perempuan. Orang-orang Arab dulu itu kalau punya anak perempuan maka jadi aib buat mereka. Makanya di antara kenapa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya orang-orang Arab terdahulu, orang-orang kafir jahiliyah terdahulu. Karena mereka menganggap kalau dalam keluarga mereka punya anak perempuan, maka mereka keluarganya jadi hina. Dan awal-awal dulu, jahil sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, anak perempuan itu tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir tadi disebutkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi kalau jangan kalian takut karena dengan rizki, karena dengan adanya anak, antum sebagai orang tua akan mendapatkan rizki dari anak tersebut. Bukan hanya rizki, keberkahan juga dapat. Contohnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Tahu nggak siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Terkenalnya apa? Nama kakeknya. Orang tuh kalau berkah, anak itu kalau soleh, ya, anak itu kalau soleh, yang berkah itu yang dibawa-bawa tuh kakeknya, bukan nama diri sendiri. Itu kalau berkah tuh seperti itu. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris, tapi yang terkenal nama kakeknya. Kenapa? Oh, karena keberkahannya Imam Syafi'i sehingga beliau menisbatkan nama kakeknya untuk dipakai nama beliau. Oh, nama beliau. Imam Bukhari itu sebenarnya namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bardisbah. Tapi terkenalnya Imam Bukhari. Nyambung nggak? Padahal Bukhari itu nama tempat. Karena Imam Bukhari itu adalah anak yang berkah, sehingga tempatnya pun menjadi berkah ke bawah. Betullah barokahnya orang yang berkah hidupnya. Barokah anak yang berkaya seperti itu. Memberikan kebaikan kepada siapapun. Bukan hanya kepada keluarganya. Bukan hanya kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya kepada ayah ibunya, bukan. Tetapi tempatnya menjadi berkah. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail, tapi terkenalnya Bukhari. Kenapa? Karena beliau dilahirkan di kota Bukhara. Temboro itu sebenarnya nama kampung. Nama pesantrennya Al-Fatah. Karena berkah kampung itu, karena adanya orang-orang yang menuntut ilmu, akhirnya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinampakkan oleh Allah adalah temboronya. Kenapa? Karena berkah. Begitupun dalam diri kita. Kalau kita pengen mendapatkan rezeki yang berkah, jadikan anak kita soleh. Anak kita soleh. Kalau orang tua saya selalu bilang begini,
Abah tuh paling seneng kalau anak semuanya di pesantren. Kenapa? Rizki tuh kayak keran yang nggak bisa ditutup. Tapi kalau anak di rumah Ramadan itu kayaknya kerannya dibukanya sedikit sama Allah. Kenapa? Karena maksiat di rumah, nonton TV, main handphone, sholat subuh kesiangan, nggak mau nakron hafalannya. Tapi kalau anak di pesantren, ya pasti maksiatnya paling mungkin kesiangan aja, terlambat masuk kelas. Maka dibuka rezeki itu, keran itu kata Abah itu, kata Abah tuh. Makanya baik ingin mondok semua anak tuh. Makanya saya dulu waktu masih mondok di Temboro, kalau 17 Ramadan pulang tuh nggak boleh pulang ke rumah, suruh ngaji lagi, cari ke tempat lain. Pulang ke rumah tuh malam 1 Syawal. Iya, nggak ada di rumah. Jadi saya nggak pernah merasakan 30 hari full di rumah tuh, nggak pernah dulu waktu masih mondok. Kenapa? Abah dulu galaknya kayak gitu. Nggak ada di rumah, udah. Apalagi kamu laki-laki. Akhirnya belajar dari daerah Serang, daerah Banten, sampai ke Bayah, sampai ke Pelabuhan Ratu. Pulang-pulang 1 Syawal baru terima, baru masuk. Besoknya habis lebaran Syawal 7 hari, suruh cari lagi pesantren. Nanti kalau udah 15 hari, baru datang berangkat ke Temboro. Jadi, Masya Allah, sedikit sekali sama orang tua dulu tuh, Masya Allah. Nah sekarang Alhamdulillah, ada keberkahan. Akhirnya bisa menyampaikan agama walaupun sedikit. Maka jadikan anak kita berkah, biar nanti kita mendapatkan rezeki yang barokah. Jadi rezeki itu akan datang dari manapun. Ya, jangan pernah takut. Maka Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita. Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita, jangan pernah takut dengan rizki yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Beliau mengatakan, inna rizqo la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rizki itu akan mengejar kita sebagaimana ajal mengejar kita. Dan ada cara-caranya. Cara mendapatkannya itu dalam Islam itu ada banyak. Ada rizki namanya kasbi, Mas. Rizki kasbi itu rizki yang didapatkan dengan usaha. Mas Rido jualan ayam gepuk dapat rizki sampai seperti ini. Ada lagi namanya rizki yang wahbi atau rizki yang tajrid. Rizki yang tajrid itu rizki yang didapatkan yang di luar akal kita. Nah diantaranya rizki-rizki yang didapatkan karena amal. Dan itu semua disampaikan Nabi. Nabi mengatakan, man qara'a suratal waqi'ah, barang siapa yang membaca surat Waqiah, lam yaftakir minhu abada, maka Allah akan kayakan dia selama-lamanya. Itu harus yakin. Masa sih cuma baca Waqiah jadi kaya? Antum gak yakin sama Nabi. Makanya gak dikayakan sama Nabi, sama Allah. Karena gak yakin. Hari ini kita gak yakin dengan Rasulullah SAW. Sehingga Allah gak datangkan pertolongan kepada kita. Kalau dulu para sahabat, apapun yang disampaikan oleh Nabi, mereka yakini. Para sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kamu lihat di depan mata kamu itu? Ya Rasulullah, saya nggak melihat apa-apa. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang maha melihat. Warna apa misalnya gitu? Ada seorang ulama dulu pernah cerita seperti itu. Warna apa itu? Waktu itu keluar di Ambon. Di Bayan Markas tuh, para sahabat tuh saking yakinnya kepada Nabi, mereka ditanya, padahal depan mereka itu warna merah. Itu warna apa katanya? Mereka mengatakan warna merah ya Rasulullah. Kalau Muhammad mengatakan itu warna kuning, bagaimana? Kami lebih percaya penglihatan engkau daripada penglihatan kami ya Rasulullah. Padahal jelas-jelas warna merah itu. Itulah keyakinan para sahabat. Hari ini Nabi telah mengatakan barang siapa baca Waqiah setiap malam, maka lam yaftakir minhu abada. Allah tidak akan fakirkan hidup kamu selama-lamanya. Masa sih? Bagaimana kalau nggak kerja? Nah itu dia. Bagaimananya itu yang merusak amal. Tapinya itu yang merusak amal. Udah yakin aja, yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kasbi, ada tajrid. Nah, di antara kasbi itu kita berdagang, kita bekerja, kita keluar rumah dari pagi kemudian pulang malam, itu namanya kasbi. Tajrid itu di antaranya berbakti kepada kedua orang tua juga. Karena ada riwayat mengatakan, barang siapa yang kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang nggak disangka-sangka kepada kita. Hari ini kita kadang pelit sama orang tua, nggak mau ngasih sama orang tua. Jangankan ngasih uang, telepon aja kita enggak. Padahal orang tua kita tuh Masya Allah, udah habis-habisan mengorbankan apa yang mereka punya untuk diri kita. Tetapi kita malah masih hitung-hitungan kepada mereka.
Bahkan kita omongin mereka, ini gimana sih bapak minta uang terus? Ini bagaimana sih ibu minta uang terus? Dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Emang nggak tahu saya capek kerja? Oh, antum nggak mikir ya dulu. Tengah malam dia bangun karena antum nangis. Tengah malam dia bangun karena antum lapar. Maka jadikan orang tua kita seperti raja. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, itu bukan hadis. Siapa yang menjadikan orang tua seperti raja, maka hidup kita akan dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang kita bisa seperti ini karena barokahnya orang tua. Barokahnya orang tua. Jangankan orang tua kita yang masih iman, yang masih muslim. Nabi Ibrahim, orang tuanya bukan lagi kafir, pembuat patung. Tapi ketika beliau dikeluarkan dari kobaran api, yang pertama kali ditanyakan siapa? Di mana bapak saya? Hari ini kita sekarang sama orang tua salah paham sedikit kabur dari rumah. Males gue ketemu orang tua gue. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyungsep. Orang itu kalau marah sama orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempitkan hidupnya. Sempit hidupnya, na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan setiap apa yang melata di atas muka bumi ini semuanya sudah dijamin rizkinya. Jadi rizki dunia itu sudah dijamin. Kemudian ada cara-cara mendapatkannya. Cara-cara yang akan dibahas di sini adalah cara-cara yang dibahas melalui tajrid. Rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluarkan kesempitan hidupnya. Masya Allah, dikeluarkan. Tadi sudah di awal saya katakan, orang tuh kalau takwanya sempurna kepada Allah, hidupnya bahagia. Sebenarnya bukan masalah harta, tetapi hati yang sempit, hati yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, "Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang bertakwa sungguh-sungguh beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Para sahabat itu rata-rata miskin loh. Rata-rata miskin. Tetapi hidupnya baik. Kenapa? Karena yakin dengan janji Allah. Ketika turun ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan jadikan hidupnya menjadi bahagia. Yaj'al lahu makhraja, gampang hidupnya tuh. Bahkan yang terakhir, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rezeki dari tempat yang enggak disangka-sangka. Jangan beranggapan bahwa rezeki itu uang aja, jangan. Anak soleh itu rizki loh. Kalau kata Imam Mutawalli Sya'rawi, harta itu adalah tingkatan rizki paling rendah. Tingkatan rizki paling tinggi adalah punya keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya taat, anak-anaknya taat, di rumahnya ada amal agama, Masya Allah. Menutup aurat dengan sempurna, hidupkan taklim di rumah. Itu adalah rizki yang tingkatannya paling tinggi. Tingkatan rezeki yang paling rendah adalah harta. Maka di sini disebutkan rezeki yang didapatkan yang kedua, yaitu rezeki yang didapatkan dengan cara istighfar. Ada ya orang dapat rezeki dengan istighfar banyak. Nabi mengatakan, ini kata Nabi lagi nih dalam hadis sahih, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Barang siapa yang istighfar, takut kepada Allah, habis amal dia istighfar, sebelum amal dia istighfar, dalam keadaan beramal dia istighfar terus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluarkan kesempitan hidupnya. Yang akhir lagi Nabi mengatakan, "Wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Lagi-lagi Allah akan berikan rezeki yang enggak disangka-sangka. Tiba-tiba ada yang ngasih uang, tiba-tiba ada ngasih proyek, proyek berapa M gitu. Maka jangan iya, itu namanya rezeki yang gak disangka-sangka. Yang penting makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya,
rizki yang nggak disangka-sangka, rizki dengan sebab menikah. Jadi jangan pernah takut nggak bisa makan setelah menikah. Jangan punya anggapan seperti itu. Hari ini kenapa kita takut menikah? Karena kita merasa setelah menikah Tuhannya istri kita, Tuhannya adalah kita. Nauzubillah min zalik. Padahal Nabi mengatakan menikahlah kalian, fa innahunna ya'tina bil mal. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Menikahlah kalian karena sesungguhnya dengan menikah Allah akan datangkan rizki yang enggak disangka-sangka. Benar. Jadi kaya, iyakunul fuqara yughnihumullah. Kalau kamu fakir, maka Allah akan kayakan. Pak Ustadz, ada orang menikah tapi enggak kaya-kaya. Jangan salahin nikahnya. Ada yang salah dalam pernikahannya. Benar, ada yang salah dalam pernikahannya. Karena nikah itu perintah Allah, sunnahnya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah punya kemampuan maka menikahlah. Dengan menikah lebih menjaga pandangan mata kalian. Orang habis menikah nggak bisa jaga pandangan, bukan istrinya yang salah, matanya yang salah. Iya. Orang itu, kata Nabi, kalau belum bisa menjaga pandangan matanya, maka Allah tidak akan berikan kenikmatan ibadah dalam hidupnya. Yang kedua, Nabi mengatakan dalam kitab Mishkatul Masobi, orang tuh kalau sudah punya istri kok belum bisa jaga pandangan matanya, maka Allah akan cabut kenikmatan bersetubuh dengan istrinya. Banyak orang-orang yang hari ini, saya sama istri cuma 6 bulan sekali. Innalillahi. 2 hari sekali aja udah pusing kepala 6 bulan. Kenapa? Antum salah. Ada yang salah dalam mata antum itu, bukan dalam pernikahannya. Alasannya yang dimarahin, yang disalahin istrinya. Istri saya nggak taat, nggak mau pakai kerudung. Bukan antumnya yang salah. Jangan nyalahin istri. Karena aslih nafsak yuslih lakan nas. Perbaiki dulu suaminya, nanti Allah akan perbaiki istri. Hari ini kita nyalahin istri kita. Coba dah. Kalau di antara di majelis ini ada yang ketika berhubungan dengan istri tetapi nggak ada kenikmatan, mulai hari ini istighfar, mulai besok tundukkan pandangan. Nggak usah lama-lama. Coba dulu, seminggu aja. Pasti Allah akan berikan kenikmatan lagi bersetubuh dengan istri. Benar. Kalau belum bisa jaga pandangan, demi Allah, itu udah janji Nabi. Saya malah lebih yakin perkataan Nabi, perkataan Allah daripada perkataan manusia yang lain. Nabi mengatakan siapa orang yang tidak bisa menjaga pandangan matanya, Allah akan cabut kenikmatan ibadah. Yang kedua, Allah akan cabut kenikmatan bersetubuh dengan istrinya. Bersetubuh tapi hambar rasanya. Udah begitu doang. Iya, nauzubil. Banyak yang kayak gitu. Tapi kalau seumpama kita bisa menjaga pandangan, Masya Allah, itu pahala besar. Dalam berumah tangga tuh setiap apa yang dikerjakan tuh berpahala. Maka jadikan istri kita tuh seperti ratu. Iya, ini Tuan Putri. Tuan Putri. Kita mesranya pas lagi pacaran aja sih. Pacaran udah makan belum, giliran udah nikah nggak nanya-nanya kayak gitu. Oh iya, lagi pacaran kita perhatiin. Kenapa? Karena dalam pacaran maksiat terus, dosa terus. Kalau dalam pernikahan apapun amalnya jadi pahala. Tidur sama istri pahala, bersentuhan dengan istri pahala, pegang tangan istri pahala besar, nyuapin istri juga pahala. Ya kan, megang ubun-ubunnya istri pahala. Megang yang lain nggak boleh. Enggak, megang yang lain apa? Yang lain apa nih? Oh boleh, pahala juga itu kalau gitu. Kalau iya, pelanggaran kalau istri orang lah. Nauzubillah. Nauzubillah min zalik. Iya. Nauzubillah.
Jadikan istri kita tuh, maka kewajiban kita kepada istri itu banyak sekali. Di antaranya ya kita jaga hak-haknya dia. Jadikan dia, jaga dia. Di antara menjaganya adalah kalau bisa, harus bisa, jangan sampai kalau bisa. Kalau seumpama istri kita keluar ya kita dampingi. Ya. Istri kita keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna, kita yang nanti di hadapan Allah dimintakan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai kamu fulan, kamu dulu punya istri keluar rumah nggak menutup aurat, katanya kamu sayang, itu dusta sayang kayak gitu tuh. Maka kita perbaiki hubungannya itu. Harus kuat kita, jangan sampai kalah sama istri, ya, jangan sampai kalah. Maka di antara tanda untuk mendatangkan rezeki yang Nabi sampaikan, Allah sampaikan adalah dengan menikah. Kemudian selanjutnya adalah rezeki yang disebabkan karena anak. Tadi yang sudah disampaikan, jadi kaitannya sangat erat sekali. Anak yang kita punya dari mulai dalam kandungan, Allah sudah titipkan rezekinya. Sehingga kalau anaknya dua dijadikan satu dalam rumah tangga kita itu. Hari ini sekarang orang takut sama rezeki anaknya, sehingga pas anaknya tahu istrinya sedang hamil, udah gugurin aja ntar bagaimana makannya. Banyak begitu. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena dia nggak punya iman. Orang tuh kalau punya iman nggak mungkin kayak gitu. Tapi kalau nggak punya iman, dia akan melakukan hal apapun. Nauzubillah min zalik. Jangankan kita sebagai manusia, ada seekor ulat dalam goa yang sangat gelap di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam goa yang sangat gelap di waktu malam. Maka Nabi Musa ditanya oleh Allah, wahai Musa, apa yang kamu lihat? Saya nggak melihat apa-apa ya Allah. Dibuka hijabnya matanya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di depan matanya Nabi Musa ada batu yang sangat besar. Kata Allah kepada Nabi Musa, apa yang kamu lihat? Batu yang besar ya Allah. Pukul batu itu dengan tongkat yang kamu bawa. Dipukul, ada 7 lapis. Kemudian di lapisan terakhir ada batu yang kecil, dipukul. Ada lapis lagi, lapis terus, ada lapisan kecil. Di situ ada ulat lagi makan daun hijau lagi, seger lagi. Kepikir nggak sama kita, di mana itu dapat daun itu tuh? Allah tuh ngasih itu, masya Allah. Ya Allah yang ngasih, Allah yang ngasih. Kemudian qadarullah ala masya'a fa'al. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan telinganya ke ulat itu. Ulat lagi makan, Nabi Musa begini. Ulat itu ngomong, ya Nabi Allah Musa, subhana man yaroni wa yasma'u kalami wa yarzuqani wa la yansani. Subhana man yaroni. Wahai Musa, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat saya. Allah melihat makhluknya di dalam goa, dalam lapisan batu di waktu malam. Kita orang beriman masa takut sama rizki? Kenapa nggak nikah? Takut nanti makannya apa? Kenapa takut punya anak? Takut nanti anaknya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Insya Allah. Kalau kata Kiai Imamun Zubair, kita ini nggak bikin dunia, jadi nggak usah mikirin dunia. Jadi yang mikirin dunia udah yang menciptakan dunia aja. Dan udah kering semua amalan itu. Nabi mengatakan qad jafal qalam bima angtalakin. Sudah kering catatan kalian selama hidup di dunia. Jadi rezekinya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita ikhtiarnya aja. Gak usah mikirin lagi bagaimana besoknya anak saya ya. Bagaimana besoknya nanti istri saya. Nanti kalau saya nikah apa nanti makannya bagaimana ya. Wah. Akhirnya ujung-ujungnya mati dalam keadaan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan atas hal seperti itu. Maka Nabi mengatakan, orang yang mati karena takut atas rezekinya, maka tempatnya neraka jahanam. Hati-hati. Takut, stres minum baygon. Mati. Mendingan kalau mati, nggak mati. Jadi cacat seumur hidup. Nauzubil. Dunianya Allah sengsarakan, akhiratnya Allah sengsarakan. Orang yang mati karena bunuh diri, kata Nabi, kata Allah, maka tempatnya neraka dan tidak akan pernah kembali ke surga. Walaupun dia orang yang waktu di dunianya Islam. Hati-hati. Makanya
Dulu Rasulullah SAW ada orang yang mati bunuh diri, Nabi nggak nyolatin. Saya nggak mau nyolatin. Abu Bakar nggak mau nyolatin. Saya kata Umar saya nggak mau nyolatin juga. Utsman nggak mau nyolatin juga. Sayyidina Ali nggak mau nyolatin juga. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Ini mati bunuh diri karena takut. Kenapa? Takut rezekinya bagaimana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ulet itu bilang lagi, wa yasma'u kalami, wahai Musa, dialah zat yang senantiasa mendengarkan doa-doaku. Apapun yang diminta oleh seorang hamba pasti Allah kasih, pasti. Nggak mungkin enggak. Kalau Allah nggak ngasih sekarang, Allah Maha tahu. Mungkin hari ini kalau dikasih kita sombong. Makanya jangan sampai kita mengatakan Allah ini gimana sih? Saya doa nggak dikasih-kasih. Enggak. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu biyah la'allahum yarsudun. Kalau kalian minta kepada aku apa kata Allah. Oh, dia belum pas nih dikasihnya, nanti mungkin 20 tahun lagi. Oh, nanti di hari kiamat, karena dia butuh dengan doa ini. Makanya dalam riwayat dikatakan ketika nanti dibangkitkan pada hari kiamat, orang-orang yang doanya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan bersenyum-senyum dari wajahnya. Sehingga orang-orang yang doanya dulu dikabulkan di dunia, mereka minta lagi kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya pengen berdoa dan nggak usah dikabulkan. Nggak usah dikabulkan, dia minta nggak dikabulin. Kenapa? Karena tahu butuhnya doa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita seuzon kepada Allah, ini kenapa saya doa tapi nggak dikasih-kasih sama Allah. Allah nggak ngasih kepada kita, Allah Maha tahu. Kalau kita dikasih sekarang, nanti kita jadi sombong. Kalau kita dikasih sekarang, mungkin nanti kita jadi kufur. Oh, Allah nggak kasih biar kita makin terus berdoa kepada Allah. Allah pengen, saya senang sama tangisan kamu, makanya nggak saya kasih dulu. Karena saya rindu dengan tangisan kamu. Innallaha yuhibbul mulihina bid-du'a. Allah tuh paling senang minta. Paling senang diminta. La'angsurannaka walau ba'dahin, kata Nabi, kalau kamu merasa doa kamu seperti tidak dikasih oleh Allah, pasti akan dikasih nanti pada hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukhliful mi'ad. Kalau seumpama kita doa dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita makin dekat, ya berarti itu anugerah yang Allah berikan kepadanya. Kita doa nih, kita beriman, kita beribadah, kita menjadi orang muslim, doa. Apa yang kita minta Allah kasih. Terus Allah kasih. Berarti itu anugerah yang Allah berikan kepadanya. Kalau di antara kita ada minta kepada Allah, kita nggak dikasih, oh berarti mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tunggu nanti di waktu yang tepat. Seperti itu. Wa yasma'u kalami, didengar, dia selalu mendengar ucapan-ucapanku. Apalagi kalau kita berdoa di tengah malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan surga dengan kamar-kamar yang cantik. Yang kamar tersebut bisa kelihatan dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Bagi siapa? Wanna sunya muntadkhulunal jannata bisalam. Bagi orang yang tengah malam bangun sementara teman-temannya masih pada tidur. Tengah malam bangun dia sholat, nangis. Masya Allah. Kemarin waktu itikaf tuh di masjid tuh di Al-Mau'idhah tuh banyak tangisan-tangisan tengah malam itu. Bukan lagi alarm mas. Di pojok sana saya bangun 2:30 ada yang nangis. Takut di pojok bagian kan ada yang nangis lagi, di atas juga ada yang nangis lagi. Masya Allah. Indah. Bang Umar juga nangis. Kejepit katanya kakinya. Hah? Nangis dibangunin Amir, Masya Allah. Di pojokan sebelah kiri ada Bang Lahami yang sedang menangis, meratap karena dosa-dosanya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya nggak ada Mas Rido. Kalau ada Mas Rido nangis juga itu Mas Rido tuh. Mas Rido kemana ya? Safar Mas Ridonya. Masya Allah. Mas Rido tuh paling banyak nangis waktu di Cianjur kemarin. Baru Bismillahirrahmanirrahim udah nangis. Lagi khidmat nangis. Nah, jadi cengeng. Jadi cengeng itu bukan jadi malu kita, malah jadi bahagia. Bener, nangisnya kita tuh bukan kok lu cengeng banget, bukan, malah kita takut. Ainani lam tamasahumun nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun takhrusu fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka jahanam, di antaranya mata yang keluar air mata karena takut kepada Allah, yang kedua mata yang berjaga
karena pergi. Kalau enggak kita nangis, kenapa kita nggak bisa nangis? Nggak apa-apa. Nangis nih, Masya Allah. Usaha untuk nangis. Doa kepada Allah. Itu pahalanya besar itu. Bahkan air mata yang keluar karena takut kepada Allah, nanti pada hari kiamat air mata itu akan dibawa oleh malaikat Jibril dalam kitab Mukasyaful Qulub. Kemudian api yang menyambar dari jahanam itu ke Mahsyar itu akan bisa dipadamkan, kata Nabi, dengan tangisan-tangisan air mata umatku yang mereka takut kepada Allah. Ketika Jibril datang dengan, ya Rasulullah, kepada Rasulullah, ada api yang menyambar ke arah Mahsyar. Maka Nabi mengatakan, padamkan. Gak bisa dipadamkan dengan sayap saya, ya Allah. Maka Nabi mengatakan, kamu cari bekas-bekas tangisan air matanya umatku. Nggak dapat satu gayung dalam kitab itu, dapat hanya setetes. Kemudian Nabi mengatakan, dan Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ini ya Rasulullah, ada satu tetesan. Maka kata Rasulullah, padamkan api itu dengan satu tetesan itu. Api yang begitu membara-bara itu padam karena air mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kepada Allah, ya Allah, berikan saya anugerah untuk bisa menangis kepada Engkau, ya Allah. Kemarin lagi pecah tangisannya itu, Masya Allah, pas mau pulang bayin wapsi, nangis. Ustaz Haris yang berdoa, Masya Allah, dengan syahdu, nangis semuanya. Sehingga satu masjid itu bilang, sampai anak saya bilang, kenapa sih Bi, kok pada nangis semua? Lais tuh ngomong, saya bilang lapar. Lais takut tuh gara-gara kita nangis tuh. Kenceng, nangisnya kan kenceng banget tuh. Lais ada di masjid, dia pulang, dia cerita ke rumahnya. Pas saya datang, kenapa pada nangis semua? Lais jadi takut, lapar semuanya itu. La ilaha illallah. Kemudian yang keempat, perkataannya ulat kepada Nabi Musa, wala yansani, wahai Musa, dia nggak pernah lupa kepada aku. Allah nggak pernah lupa kepada hambanya. Jangankan yang beriman, bapak-bapak, orang kafir pun masih Allah berikan rizki. Nggak ada loh ceritanya orang kafir mati kelaparan, nggak ada. Semuanya dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang iman dikasih rizki, yang munafik dikasih rizki, yang kufur pun diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebanyakan yang kufur rizkinya lebih banyak daripada orang beriman. Coba lihat deh, perusahaan A yang punyanya orang kafir, perusahaan B yang punyanya orang kafir, perusahaan C rumah-rumah mewah punya orang kafir, mobil-mobil mewah punya orang kafir semuanya. Giliran orang beriman nggak dikasih sama Allah. Nanti orang beriman mah dikasihnya untuk selama-lamanya menjadi raja dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus yakin dengan rezeki kita. Maka kaitannya sangat erat sekali. Rezeki dari orang tua ada untuk kita, rezeki dari anak pun ada untuk kita. Jadi jangan pernah takut dengan rezeki yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Dari mulai kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki itu akan datang kepada kita. Kalau sudah nggak ada, maka kita akan mati. Oh, makanya menjelang mati itu dalam hadis, malaikat yang sering bawa makanan itu datang kepada malaikat yang bawa minuman. Hari ini, detik ini saya tidak menemukan makanan buat Bang Alvin, katanya. Coba kamu cari dari area timur. Kemudian malaikat yang biasa memberikan minum, dia lari ke arah timur. Datang lagi ke sampingnya Bang Alvin, berbicara kepada malaikat satu lagi, wahai malaikat yang biasa bawa makanan, saya juga nggak menemukan hari ini minuman buat Bang Alvin. Oh, Ijrail baru datang. Sekarang rezekinya sudah selesai. Maka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu tidak akan pernah mati sebelum rezekinya habis. Kalau rezekinya udah habis, selesai urusannya. Selesai urusan dunianya. Tinggal melanjutkan kepada jenjang selanjutnya, yaitu urusan akhirat. Kalau dia senantiasa beramal di dunia, maka di dalam kubur dia akan bahagia. Tapi kalau dia tidak beramal di dunia, dia akan menjadi orang yang paling menyesal selama-lamanya. Siapakah orang yang beruntung itu? Kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang beruntung itu bukan orang yang matinya bawa harta banyak, bukan, kata Allah. Orang yang beruntung itu bukan orang yang matinya punya pangkat jabatan tinggi, bukan, kata Allah. Tapi orang yang beruntung ketika mati dia selamat dari
dari azab kubur. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur semuanya. Karena kematian itu pasti akan datang kepada kita, maka ada 3 perkara yang pasti. Ya, pertama, setiap yang hidup pasti mati. Yang kedua, kepastian yang kedua, yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Yang ketiga, yang mati pasti nggak bawa apa-apa kecuali amal. Ada berapa? 3. Apa aja? Yang setiap yang hidup pasti mati. Yang mati tidak kembali lagi ke dunia. Dan yang mati pasti nggak bawa apa-apa. Sebelum kita mati, marilah kita perbanyak diri kita untuk senantiasa beramal untuk menghadap kepada Sang Ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak tanya harta kita, Allah nggak tanya pangkat jabatan kita, Allah nggak tanya kekayaan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah tanya, siapa yang paling baik amalnya? Bukan paling banyak juga, Mas, tapi paling baik. Siapakah orang yang paling baik amalnya? Setiap amal dia nisbatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan hidup kita yang sebentar ini untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, "Idza wajadtum sunnata nabiyyikum fattabi'uha." Kalau kalian sudah mengetahui sunnah Nabi kalian, maka pegang sungguh-sungguh sunnah itu. Wa idza taraktum ladolaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka pasti kalian akan celaka. Kita ini sudah mengetahui sunnah-sunnah Nabi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita sudah tahu semuanya. Maka kita amalkan. Kita kerjakan. Jangan sampai nanti ketika kita dimasukkan dalam kubur, Nabi datang kepada kita, malaikat Mungkar Nakir bertanya kepada kita, "Ya fulan, bagaimana pendapat kamu dengan orang yang ada di samping kamu?" Karena kita nggak senantiasa mengamalkan sunnah Nabi, akhirnya kita mengatakan la adri, la daraita, wa la talaita, duribat bitoriqatin minal hadid, kata Rasulullah. Kalau orang ditanya siapa diriku, dia nggak tahu, maka malaikat akan menyiapkan palu yang terbuat dari besi, yang palunya besar sebesar dunia, dia akan dipentungkan terus sampai hari kiamat. Kalau ditanya siapa nih, waduh saya nggak tahu siapa itu, maka orang tersebut akan dipalu oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Kalau kita tahu siapa laki-laki ini nih, wah itu mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan peluk kita dan Nabi akan mengatakan, "Num ka numil arus," tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala jadikan rezeki kita rezeki yang berkah, dan yang paling terpenting Allah jadikan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan. Baik, Mas. Jadi ini ya, satu pertanyaan tapi sedikit cerita dulu. Memang tadi Ustadz benar, bukan menundukkan pandangan. Saya nggak menundukkan pandangan, tapi alhamdulillah kemarin dikasih touring ke Flores. Dari Larantuka sampai Labuan Bajo 1400 kilo itu bener-bener lihat cewek nggak nafsu karena hitam semua ada. itu awalnya itu ya. Memang saya baju nggak ada, kecuali di baju sedikit ada bule-bule sedikit ya. Ada bule-bule sedikit di baju. Karena emang kita hotelnya nggak di atas. Itu memang luar biasa. Memang saya di situ saking capeknya, tikungan beda seperti Sumatera di Jawa. Tikungan gila, Alvin juga udah merasakan ya. Tikungannya gila-gila sampai hotel nggak sempat pegang HP, mandi, sholat, kosor, tepan. Udah. Hampir maksiat itu biasa handphone kan, hampir maksiat itu nggak ada. Pulang sampai rumah, kebetulan di bandara jemput istri sama anak. Seneng kan, anak lari. Sampai rumah itu bener-bener langsung tubruk. Itu luar biasa, biasanya. Bener-bener dalam di 37 hari itu bener-bener kayak perang Badar itu. Wah, itu luar biasa. Memang beda. Itu baru saya merasakan bener itu kalau nggak maksiat mata. Masya Allah. Itu saya nggak menundukkan pandangan loh. Saya tetap lihat cewek tapi nggak keluar nafsunya. Nah, hitam gimana? Hitam keriting itu bingung tuh saya tuh. Tapi sampai rumah langsung melihat istri, masya Allah, bos kalah semuanya. Tubruk, wah, durasi maksimal. Itu
luar biasa ya. Itu contoh-contoh yang terbukti langsung terjadi pada waktu itu luar biasa. Biasanya kalau tuh di Jawa kan naudzubillah kan. Resepsionnya cantik, ini resepsionnya juga ikut hitam ya. Bingung semua, tanya Alvin deh. Oh kayak gitu semua. Tanya Alvin. Ya, Alvin juga udah pernah ke Flores makanya, ke Flores. Memang di situ memang seperti itu. Terus makanan itu makanya tidak bisa dijaga, makanya kurangan gizi ya. Makanannya banyak sate babi semua ya. Kan kebanyakan Katolik di situ kan. Baru nemuin Muslim itu di ND sama di Labuan Bajo, memang ada masjid di situ. Ada juga markas di Labuan Bajo. Mau mampir tapi tidak sempat karena udah hampir mau terbang. Ya memang Inde sama ada dua kota di Flores itu Inde sama Labuan Bajo yang memang muslimnya banyak di situ. Ya, terus pertanyaannya gini. Ini pertanyaan masalah anak dari segi masalah anak. Bagaimana cara menyatukan hati seorang suami dan istri ketika anak ini ketika menentukan pendidikan anak? Kadang hati suami dan istri itu berbeda pendapat. Oh baik ya. Kadang ya suami pengennya seperti ini, istrinya pengennya seperti ini. Oke, kalau istri mungkin oke kan ya. Bisa masih kita kasih tahu bla bla dan sebagainya. Bagaimana cara kita tidak durhaka pada orang tua kita sendiri, neneknya si anak saya. Kadang ibu, kamu tuh nggak usah gitu-gitu, nggak usah teman-teman, nggak usah terlalu. Anak kamu gini, biar jadi dokter, biar jadi ini dan lain sebagainya. Padahal prinsipnya saya sebagai orang tua, anak tuh pengennya tak didik sebagai ini. Kamu jadi ahli Quran dan lain sebagainya. Memang saya menonton program, tapi kadang-kadang istri sama orang tua perempuan memang berat. Saya takutnya durhaka aja ini. Nah itu gimana cara menyatukannya? Gimana? Kemarin tuh Maulid Nabi Ustadz Iqbal yang ngisi, dan itu ada ilmu yang saya dapat dari kajian beliau. Ya, di antara ngebahas tentang keluarga juga ya. Jadi memang pendidikan anak itu betul-betul prioritas punya orang tua laki. Kalau seumpama neneknya ikut campur tetapi malah bikin hati kita jadi gelisah, maka kita yang harus punya tujuan, punya prinsip, udah anak ini anak saya. Kalau kata Ustadz Iqbal gitu kemarin cerita, anak ini anak saya, maka saya akan mendidik dengan cara saya. Makanya pendidikan orang tua terhadap anak tuh 3 ya. Sebelum pas baru lahir dia harus memberikan hummida wa ubida, memberikan nama yang baik. Kemudian yang kedua yaitu mengakikahkan atau wayuhlaku mencukur rambutnya. Yang ketiga lita'adub, pendidikan agama. Kalau seumpama kita sebagai ayah yang sudah mendidik anak kita dalam agama, anak pengen jadikan hafal Quran segala macam, ya kita harus punya prinsip yang kuat. Jadi istri sama ibu nggak usah kita hiraukan. Itu tidak jadi masalah kata Ustadz Iqbal. Itu tidak menjadikan kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang penting kita lihat anak kita mampu atau tidak. Kalau saya pendidikan sama saya juga. Saya tuh setiap habis asar khusus buat anak-anak, khusus buat Daniel sama Lai setiap habis asar. Jadi habis asar tuh nggak boleh diganggu gugat itu. Karena itu pendidikan Al-Qurannya sama saya. Nanti pendidikan formalnya setelah maghrib sama orang tuanya, sama umahnya. Kita juga udah musyawarah bagaimana nih, mau sekolahnya di mana, mau SDIT atau bagaimana, tinggal cari. Jadi betul-betul harus dari orang tua lakinya. Maka ya kita harus pahamkan juga mamihnya. Udah bismillah mi, saya punya prinsip seperti ini, saya punya target seperti ini. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan. Nanti bilang juga ke ibunya, bukan berarti kita tidak mengindahkan nasihat ibu, kita durhaka, bukan. Karena kita punya prinsip, yang itu kita tahu ke depannya insya Allah kita akan menjadi bahagia. Karena gini, dulu waktu saya mondok di umur 12 tahun, kalau seumpama abah ngikutin omongannya Umi, hari ini mungkin saya antinya kuping saya besar ini. Karena Umi itu ngomong begini, udahlah bah, anak jauh-jauh amat sih dipondokin, sampai ke Jawa Timur segala, mendingan sekolah di rumah. Kalau waktu itu abah saya mengiyakan perkataannya Umi saya karena kasihan, wallah hari ini mungkin saya nggak bisa duduk di depan teman-teman semuanya. Bener, itu ceritanya apa? Itu 2 tahun pertama Umi tuh selalu bilang, udah tarik aja si Adut, ngapain 12 tahun kasihan. Itu bukan kasihan, justru itu malah kalau kita kasihan tuh kita ngediamin anak di rumah. Kita ngasih handphone, kita ngasih jajanan, tapi kita nggak ngasih pendidikan agama, itu justru kasihan. Justru malah kasihannya kita kepada mereka tuh kita didik agama dengan pendidikan yang baik. Nah karena kita nggak ngerti mas dalam pendidikan agama, maka kita pesantrenkan.
Nah seperti itu, kita harus punya prinsip. Nah jadi harus dipahamkan juga, makanya hidupkan taklim. Jadi ada suasana agama. Pentingnya punya anak soleh itu penting nih, gitu kan. Pentingnya nanti sampaikan juga ke mbahnya. Ini loh Bu, pentingnya punya anak soleh itu bukan hanya saya yang dapat kebaikannya. Loh Imam Syafi'i aja yang kesebut nama kakeknya. Ya paling pertama ya harus dipahamkan seperti itu, Mas. Tapi syarat untuk anak untuk mondok pesantren, untuk segi umur ya, mungkin kalau laki-laki berapa, kalau wanita berapa? Untuk paling ideal tuh anak pesantren itu lulus SD. Kalau lulus SMP nanti dia udah banyak pikir, punya kemauan sendiri. Tapi kalau lulus SD tuh ya kita yang program. Kamu harus ikut bapak. Kalau kamu ikut bapak udah nggak usah jadi anak bapak. Itu anak saya sampai sekarang masih ngeluh, Mas. Bener. Saya selalu motivasinya mama sama adik. Dia selalu bilang begini, kenapa sih Daniel sama Lai selalu sholat subuh? Saya bilang, biar kamu jadi orang mulia. Kalau kamu nggak mau sholat subuh berjamaah, nggak usah jadi anak abi. Dia takut sendiri. Bener. Jangan mau kalah sama mama, saya bilang. Dia udah hafal juz amma, kamu belum hafal juz amma. Jadi selalu itu. Jadi motivasinya ya, alhamdulillah Mas, tahadus bini mah ya. Mudah-mudahan kebaikan juga sampai kepada jenengan. Saya iri banget loh. Ngelihat anak Mas Ridho, usluk-usluk setiap subuh. Makanya saya punya program juga seperti itu. Ketika dia ngeluh, ya kita harus kerja sama orang tua, sama istri saya. Saya bangun 3:30, bangunin anak-anak. Dia nggak usah tahajud. Kalau dia masih tidur-tidur ya wajar namanya anak-anak. Tapi dia ketika ngeluh, ya apa yang dulu disampaikan abah saya ke saya sampaikan lagi ke si Daniel dan si Lais. Kalau kamu sholat subuh berjamaah terus-terusan, maka kamu akan mulia hidup kamu. Ya walaupun dia nggak ngerti, tapi kan itu nanti kan akan terekam sama dia. Akan terekam. Loh anak saya setiap Sabtu Minggu handphone, lain itu nggak bisa. Kalau dia keluar kemana-mana, dibawa sama siapapun, dan dikasih handphone, nggak, ini nggak amanah dia bilang. Saya takut sama Abi. Walaupun dia bilang dia nggak takut sama Allah. Saya takut sama Abi. Nah, pendidikan seperti itu yang harus kita tanamkan. Hari ini sekarang kita sama anak itu nangis kita kasih handphone. Udahlah biar nggak ribet, kasih aja handphone. Itu salah. Salah seperti itu. Makanya kan Mas Uda sering sampaikan, kalau hari ini dari umur 0 sampai 14 tahun kita nggak mau susah sama anak, jangan harap kata Ustadz Iqbal kemarin, di usia 14 tahun sampai berikutnya ketika kita tua, kita nggak ada yang ngajak ngobrol. Nah, ngobrol enggak ah. Kenapa? Dulu kita nggak ngajak ngobrol dia ketika sebelum umur 14 tahun. Itu hukum karma. Makanya kita ajak. Makanya kan kemarin Ustadz Iqbal menyampaikan cara mendidik anak ya biar cepat pendidikan itu yang Nabi ajarkan tuh apa? Ketika makan-makan, ketika jalan-jalan, pas dia sakit. Lagi makan tuh aja. Itu paling efektif banget tuh. Kalau lagi jalan tuh sama anak, ayo ameta salun. Nanti setelah itu Indomaret. Nggak apa-apa, kasih kebaikan-kebaikan. Ya, dengan dijanjikan sesuatu nggak jadi masalah. Pendidikan agama mulai dini. Nabi mengatakan, adibu auladakum ala salasin sholin. Ajarkan anak kalian 3 hal sebelum usia 7 tahun. Sebelum usia 7 tahun. Ajarkan anak itu sholat sebelum usia 7 tahun. Biar dia tahu tentang gerakan-gerakan sholat. Ini kita disunat aja baru umur 12 tahun. Kalau ada kebiasaan yang mukhtalif dengan sunnah, tinggalkan kebiasaannya, jangan tinggalkan sunnahnya. Hari ini sekarang kita adat, mohon maaf sekali, di satu tempat itu di daerah Jawa, di sunat itu di usia setelah SMP. Bagaimana dengan sholatnya dia? Iya kan? Bagaimana dengan sholatnya dia? Kita nggak memikirkan tuh kayak gitu. Ini adat katanya. Loh, adat kalau bertentangan dengan sunnah Nabi, tinggalkan. Makanya kan kata Imam Syafi'i barusan saya sampaikan, idza wajadtum sunnatan nabiyikum fattabi'uha. Kalau kalian menemukan sunnah Nabi kalian, maka pegang sungguh-sungguh, ikuti. Wa idza taraktum ladalaltum. Kalau kamu meninggalkan karena adat, maka kamu akan tersesat. Udah, sunnahnya itu bahkan dalam fikih usia 7 hari baru disunat. Karena kita kasihan kan, usia 40 hari, karena masih kasihan juga di usia paling nggak sebelum 2 tahun deh. Sebelum 2 tahun ini sekarang adat 12 udah SMP baru disunat, dia nggak mikirin tuh. Maka pendidikan pertama ya dari kita, Mas. Apa yang disampaikan Ustaz Iqbal kemarin ya dari kita sebagai ayah. Kita harus punya prinsip kuat. Makanya kenapa ada Imam Bukhari, kenapa ada Imam Ahmad bin Hambal? Karena ibu dan bapaknya yang senantiasa mendidik dalam kebaikan. Ketika usia masih Abizar begini, kamu lihat tuh Konstantinopel tuh. Kamu nanti yang taklukkan ya. Itu tiap hari dia dibicarakan. Sehingga dalam hati anak tuh, oh
bismillah, gua akan menghancurkan Konstantinopel. Bener kan? Usia 21 tahun dia sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Yang Nabi mengatakan, la tuqtahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu dzalikal jais. Itu kata para ulama, dididik kapan? Dididik sebelum dia balik. Kalau lagi mandi kan di sungai mandinya, ngadapnya ke arah Konstantinopel, ke benteng Konstantinopel. Nah, kamu lihat tuh Konstantinopel. Nanti kamu ini ya, nanti kamu taklukkan seperti itu. Jadi seperti itu. Insya Allah, Mas. Jadi nggak butuh musyawarah tadi ya? Nggak butuh, nggak usah. Dari kita punya prinsip dari kita. Ya kita harus ini juga sama istri, pahami. Ya pahami. Bismillah, pokoknya bismillah. Saya yakin kok anak saya bisa. Nah seperti itu. Jangan sampai kalah kita. Makanya waktu di Bandung kan Ustadz Iqbal sampaikan juga, sama istri itu jangan musyawarah, kasih keputusan. Kasih keputusan, jangan musyawarah. Karena kalau kata Amir Sab, Bang Andi, kalau kita musyawarah sama istri nanti yang ada kita kasihan. Karena dia punya usulan-usulan yang nanti tidak nyambung dengan akal kita. Oh iya ya, anak ngasih umur 4 tahun, ngasih umur 5 tahun. Oh. Makanya kalau sama istri tuh kasih aja keputusan. Udah, aku mau masukin Mamas di sekolahan A, bismillah. Doain aja. Seperti itu. Begitupun dengan neneknya. Bagaimana Mas Arifin? Jelas ya Mas ya? Mas Ridho? Aman, baik. Itu kan kita bahas masalah anak laki-laki ya tadi. Ya. Kebetulan berdarullah, saya cewek dua-duanya. Apakah yang harus saya lakukan kepada orang tua? Kalau cowok kan biasanya kan pasukan mau. Masya Allah. Nah, ini kan punya anak-anak. Ya. Cewek dua-duanya. Masya Allah. Untuk mendidik dia menjadi lebih baik, tidak yang cowok. Ya. Pertama, Bang Arifin sudah dapat janji Nabi. Nabi mengatakan, barang siapa punya anak perempuan, kemudian dia sabar mengurusnya sampai menemukan jodohnya, maka surga tempatnya. Jadi yang belum punya anak perempuan, segera punya anak perempuan. Biar dapat surga. Tapi dengan syarat menjaga sampai menemukan jodohnya. Pendidikan yang harus kita kasih beda pendidikan ke anak laki-laki dengan ke anak perempuan. Kalau ke anak laki-laki seterusnya. Tapi kalau ke anak perempuan sampai ada laki-laki yang datang dengan membawa agamanya. Nah setelah itu baru pendidikan kasih ke dia. Jaga terus tuh karena perempuan tuh mutiara, pahalanya besar. Nabi tidak menjanjikan buat anak laki-laki, barang siapa yang punya anak laki-laki sabar mengurusnya maka surga, enggak. Tapi Nabi mengkhususkan janjinya, barang siapa di antara kalian punya anak perempuan dan sabar ngurus anak perempuan, karena ekstra. Ngurusin anak perempuan tuh ekstra, menjaganya, menutup auratnya, mendidiknya. Ekstra banget itu punya anak perempuan tuh. Kadang-kadang dia tuh ya suka ngebantah sama kita gitu kan. Dari kecil aja kadang-kadang sudah kelihatan tuh. Memang begitu perempuan sifatnya, ya. Suka banyak bicaranya seperti itu. Maka orang tuanya harus menjaganya dengan pendidikan agama. Aman kalau udah dengan agama mah aman Bang Arifin. Aman sekali. Yang penting perempuan itu ya seperti mutiara. Ya, sampai kapan? Sampai menemukan jodohnya. Maka berikan juga pendidikan sekolah yang baik. Ya kalau bisa mulai dari TK, dari PAUD, ya sudah pakai kerudung. Ya walaupun belum hanya di sekolahan, tapi di rumahnya enggak gitu, enggak jadi masalah. Nanti ketika di usia 7 tahun, kamu nih sekarang sudah mau balik karena kan usia apa? Siap. Usia perempuan itu 9 tahun sudah balik ya dalam fikih ya. Jadi memang kewajiban itu harus dididik dari sebelum 9 tahun. Ya, ajarkan bagaimana ketika sudah haid. Itu disebutkan dalam Sulamun Taufik. Nah, makanya kita sebagai orang tua ada cara-caranya. Di antara caranya jadi orang tua itu pendidikan kepada anak. Kalau sudah balik panggil dia, bilang kamu sekarang sudah wajib mengerjakan semua syariat Allah. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Jadi apa maksiat yang kamu kerjakan, kamu dapat dosanya. Apa ketaatan yang kamu kerjakan, kamu dapat pahalanya. Begitupun efeknya ke bapak. Ya, bukan berarti anaknya maksiat, ayahnya dapat dosa, bukan. Anaknya maksiat, bapaknya akan dapat tanggungan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Nabi mengatakan ada seorang diletakkan dalam kubur, disiksa oleh Allah, disiksa oleh malaikat. Tiba-tiba diberhentikan oleh malaikat. Dalam hadis Muslim, si mayat tadi mengatakan, kenapa kau berhentikan azab saya?
saya malu mengazab orang tua yang anaknya sedang ngaji di dunia. Itu hadis Muslim, apalagi yang kalau hafal Quran. Seperti itu Bang Arifin. Jadi harus ekstra, insya Allah ya. Dan Bang Arifin sudah beruntung sekali, sudah dapat stempel surga. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang punya anak perempuan sabar ya ngurusnya ya. Sabar pengurusnya biar dapat stempel, langsung dapat stempel surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hanya satu, tadinya kan 3. Kalau 2 bagaimana ya Rasulullah? Sama surga juga. Kalau 1 bagaimana? Sama surga juga. Bang Andi itu surga, Bang Alvin. Alhamdulillah saya juga sudah punya 1. Tinggal Mas Ridho nih belum nih punya Mas Ridho. Ada lagi nggak? Ayah, ada lagi nggak? Silakan. Silakan. Ada lagi? Bayah bertanya. Cukup. Bang Doni, anaknya sudah berapa hadisnya hafal? 40. Masya Allah, Arba'in An-Nawawiyah ya. Dengan matan dengan sanad-sanadnya ya. Kemarin saya diceritakan, alhamdulillah, anak saya mondok di mana? Nusaibah bin Ka'ab. Nusaibah. Oh, Nusaibah bin Ka'ab sudah menghafal hadis 40 hadis, yaitu hadis arba'in. Masya Allah. Nabi mengatakan, barang siapa yang menghafal hadisku 40 hadis, maka buatnya adalah surga tanpa hisab. Rugi kalau punya anak nggak hafal hadis tuh rugi. Ya, kita juga harus hafal hadis paling enggak ya, la taqtab walakal jannah. Nah, jangan marah surga bagimu. Yang pendek-pendek aja. Nah, sekarang anak Abang Doni dua-duanya 40 hadis sudah hafal. Arba'in dengan sanad-sanadnya lagi, Masya Allah. Gimana nggak bahagia tuh orang tua seperti itu kan? Asbab usaha agama yang tadinya mau jadi dokter sekarang berubah pikirannya. Udahlah nggak usah jadi dokter. Bismillah jadi hafizoh. Sekarang lagi ngapal Quran ya? Ya, lagi ngapal Quran. Mudah-mudahan berkah. Insya Allah. Ya, cukup ya Mas? Ya, Insya Allah. Ya, kita Al-Fatihah dulu buat Al-Fatihah pertama buat Mas Ridho dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk Mas Ridho. Al-Fatihah yang kedua buat kita di sini, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, keluarga kita. Dan yang ketiga khusus ya buat guru saya, guru kami Kiai Fatah. Biasa sakit, lagi sakit-sakitan terus. Mudah-mudahan kalau seandainya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan sisa umur saya untuk beliau, karena beliau banyak umat yang menunggu jantung ya. Jadi sekarang suka lemah, suka ngedrop ya. Kiai Ubed juga betul-betul lagi Pak sakit. Jadi 2 kiai sakit. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau ya. Nggak kebayang kalau beliau nggak ada tuh, nggak kebayang banget ya. Kiai Gus Yusuf, Gus Ahmad, Gus Mahmud masih pada muda ya. Mudah-mudahan Kiai Fatah khususnya, Kiai Ubed khususnya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Dan saya berjanji di hadapan Allah, kalau Allah kasih umur saya 40 tahun atau 50 tahun, 10 tahunnya, 20 tahunnya untuk beliau ya. Lahadin ya waladiyatul qabul. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya itu hanya debu yang menempel di kaki kudanya beliau. Bahkan saya itu hanya kotoran beliau. Kalau nggak ada beliau, mungkin hari ini saya nggak jadi. Beliau yang mengangkat saya derajat. Oh, mohon ikhlas Al-Fatihah buat kiai saya, kiai kita semua. Karena dapat kabar berita ngedrop lagi kiai, nggak mau ditinggal kiai, nggak mau. Kita masih butuh. Santri-santri 70.000 masih butuh. Khususon Kiai Fatah, khususon Kiai Ubed. Allahumma Rabban nas. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan saya di usia 60 tahun saya mati, ya Allah, berikan sisa masa umur saya untuk beliau berdua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Ya azim ya azim ya azim ighfir lana dzambal adzim.
فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم نسألك بمعكة العز من عرشك ومنتهى رحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة كلها أن تغفر لنا خطايانا. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa teman seperjuangan kami di Ngaji Pelu dan Bengkel Hati ya Allah, dosa umat seluruh alam ini ya Allah. Ya Allah, perbaikilah iman dan akhlak kami ya Allah. Ya Allah, kami masih main-main dalam perjuangan agamamu ya Allah. Ya Allah, kami masih main-main dengan sunnah nabimu ya Allah. Kami gak pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah, tapi kami gak kuat dengan nerakamu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah, baik yang di Temboro, yang di Sukabumi, yang di Pakistan, yang di daerah Banten, panjangkan umurnya ya Allah. Saya rela ya Allah memberikan sisa umur saya untuk beliau ya Allah. Panjangkan umurnya guru-guru kami ya Allah, khusus ya Allah yang ada di Temboro ya Allah. Ya Allah, saya hanya debu-debu yang menempel di kaki kudanya beliau-beliau ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan beliau kepada kami ya Allah, keberkahan beliau kepada kami ya Allah. Berikan keberkahan beliau kepada kami ya Allah. Ilmu yang disampaikan hari ini karena beliau, karena barokahnya beliau ya Allah. Kami duduk di sini bersimpuh juga karena keberkahan beliau ya Allah. Sehatkan Allah, sehatkan Allah, khusus Kiai Fatah ya Allah, sehatkan ya Allah. Guru-guru kami semuanya ya Allah, teman-teman kami yang sakit sehatkan ya Allah, orang tua kami yang sakit sehatkan ya Allah. Ya Allah, sehatkan semuanya ya Allah, jasmaninya, rohaninya terutama ya Allah. Ya Allah, hilangkan penyakit hati dalam diri kami ya Allah, dalam hati kami ya Allah. Jauhkan ya Allah fitnah dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah yang sedikit ini ya Allah. Terimalah sujud kami yang hanya sedikit ini ya Allah, yang masih main-main ya Allah. Terimalah keluar kami ya Allah. Kami hanya bisa keluar 3 hari itu pun masih main-main ya Allah. Terima ya Allah. Kami belum mampu seperti para sahabat ya Allah, tapi terima semuanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah, jaga kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jaga kedua orang tua kami ya Allah dari fitnah dunia ya Allah, apalagi fitnah akhirat ya Allah. Kalau di antara ada orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Berikan hidayah ya Allah, sempurnakan iman dan akhlaknya ya Allah. Panjangkan umurnya untuk mereka ya Allah. Mereka telah membesarkan kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Hari ini kami sebagai anak tidak mau peduli terhadap mereka ya Allah. Orang tua kami bersusah payah ngurusin kami ya Allah, tapi kami gak mau ngurusin orang tua kami. Gak ada waktu buat orang tua kami karena durhakanya kami ya Allah. Ya Allah, jaga orang tua kami sebagaimana Engkau menjaga kami ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami. Ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana Rasulullah menyayangi umat ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Surga ada di bawah telapak kakinya ya Allah. Berapa kali kami membentaknya ya Allah, berapa kami menghinanya ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah, khusus ibu kami ya Allah. Sempurnakan iman ya Allah, amalnya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Jangan Kau jadikan sebab maksiat kami sehingga orang tua kami memikirkan kami sakit penyakit ya Allah. Ya Allah, orang tua kami jaga ya Allah, ibu bapak kami jaga ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang dalam kubur, terangi kuburnya ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah. Kebaikan yang kami buat sampaikan untuknya ya Allah. Al-Fatihah yang kami bacakan juga sampaikan untuknya ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepadanya ya Allah, dengan barokahnya kami ngaji ya Allah. Ya Allah, berikan kebahagiaan dalam kuburnya ya Allah.
Jumpakan Rasulullah, ya Allah, jumpakan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mata kami yang senantiasa bermaksiat sehingga Rasulullah tidak mau hadir dalam tidur kami. Pikiran kami yang penuh dosa sehingga Rasulullah tidak mau hadir dalam hidup kami. Karena sunnah-sunnah yang kami tinggalkan, Nabi tidak mau hidup dalam kehidupan kami, tidak mau hadir dalam kehidupan kami. Rindu sekali kami dengan Rasulullah, walaupun kami masih banyak maksiat kepadanya, ya Allah. Temukan kami dengan beliau. Kalau Engkau enggak jumpakan kami dengan beliau di dunia, jumpakan kami nanti dalam kubur pertama kali kami. Kalau Engkau enggak jumpakan kami dalam kubur, jumpakan kami nanti di mahsyar. Ya Allah, para sahabat telah sukses karena agamanya, karena Rasulullah ridho dengannya. Kami belum sukses, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikan kami dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matikan kami dalam keadaan Kau ridha kepada kami, ya Allah. Jumpakan kami dengan Rasulullah di mizan nanti. Jumpakan kami dengan Rasulullah di sirat nanti. Terakhir kami minta, ya Allah, kalau Kau enggak jumpakan kami di tempat-tempat itu, jumpakan kami nanti di Telaga Kausar agar kami bisa minum Telaga Kausar Nabi langsung dari tangan beliau. Ya Allah, jangan Kau tidak jumpakan kami dengan Rasulullah. Kalau Kau tidak jumpakan kami akan menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Jangan Kau hinakan kami karena amal kami. Jangan Kau hinakan karena Islam kami yang masih main-main. Ya Allah, kami senantiasa bermaksiat kepada Engkau, tapi kami merindukan Engkau, ya Allah. Ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sekali lagi, ya Allah, sembuhkan guru kami, ya Allah. Berikan sisa umur saya, ya Allah, kepada beliau, ya Allah. Ya Allah, berikan sisa umur saya kepada beliau, ya Allah. Berapapun yang terserah Engkau, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau matikan beliau duluan, ya Allah. Matikan saya duluan aja, karena beliau banyak umat yang menunggunya. Sembuhkan, ya Allah, dengan sedia kaya, ya Allah. Karena beliau punya nur yang luar biasa, ya Allah. Guru-guru kami di Temboro, ya Allah. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri, ya Allah. Mohon maaf lahir batin. Doakan ya nanti setelah sholat Al-Fatihah buat guru-guru saya, guru-guru kita semua, terutama kalau bisa baca Yasin, kalau bisa ya, kalau bisa. Saya mohon maaf banget kalau bisa baca Yasin, khusus buat Kiai Temboro yang lagi sakit, insyaallah ya. Subhanallah bihamdi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Maafin Mas ya. Maafin Bagus.